Halo guys, welcome to my channel sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Unlair di tahun 2022. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak yang bernama Lukas sedang asik memainkan sebuah benda yang ada di tangannya. Kemudian Lukas pun mendengar suara yang aneh dan ia pun bergegas lari menuju ke sebuah mobil. Tidak berselang lama kemudian ayahnya pun datang yang bernama Frank. Ia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa ia mendengar sesuatu. Lalu ayahnya bilang, "Itu suara kami yang sedang bekerja." Dan ia pun mengatakan kepada Lukas bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian akan menjemput adiknya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tidak berselang lama Frank pun kembali ke dalam terowongan tempat ia bekerja. Setelah memasuki terowongan itu, ia mendengar suara yang aneh. Ia pun langsung menyalakan sebuah lampu yang ada di tangannya dan bergegas mencari temannya yang ada di dalam terowongan itu, kemudian mengajak pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka berdua mengemas barang-barang bersamaan dengan itu, tanpa sengaja mereka berdua pun mendengar suara yang aneh, entah dari mana asal suara itu. Lalu kemudian temannya pun bertanya kepada Frank suara apakah itu. Frank mengatakan mungkin itu suara binatang saja. Kemudian mereka yang merasa penasaran pun mendekati arah dari suara itu. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul sosok misterius yang menakutkan dan langsung menyerang mereka satu persatu tanpa ampun. Dan film ini pun baru dimulai. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan yang bernama Jules yang sedang berada di toilet. Selesai dari toiletnya, Jules pun kembali ke ruangan sekolahan, di mana dia adalah seorang guru dari sekolahan itu yang mengajar di sekolahan Lukas. Tidak lama kemudian, guru Jules pun menjelaskan kepada semua muridnya tentang dongeng. Setelah itu ia pun mengatakan kepada semua muridnya apakah ada yang bisa memberi contoh tentang dongeng atau cerita. Dan setelah itu ada salah satu murid yang ada di situ mengangkat tangannya, itu seorang perempuan yang bernama Jasmine. Dan Jasmine pun menceritakan tentang sebuah dongeng. Sepulang dari sekolahnya Lukas, kita diperlihatkan sebuah tempat tinggal. Dan itu adalah tempat tinggal Lukas beserta keluarganya. Di malam harinya Lukas sedang melihat foto keluarganya dan mendengar suara aneh yang ada di balik pintu kamarnya. Di keesokan paginya diperlihatkan lagi di sekolah Lukas yang masih membahas tentang dongeng. Dan tidak lama kemudian Lukas pun memberanikan diri untuk menceritakan sebuah dongeng, yaitu tentang keluarga beruang, di mana dongeng tersebut ialah mencakup tentang keluarganya. Setelah sepulang dari sekolahnya, lagi-lagi Lukas dibully oleh seorang bocil FF. Dan kemudian bocil itu pun menghajar Lukas sampai Lukas terluka. Singkat cerita, saat Lukas sedang balik dari sekolahnya dan menuju rumah, tanpa sengaja melihat seekor bangkai binatang. Dan tanpa sepengetahuannya, guru Lukas yang bernama Jules tadi sedang mengikutinya sampai ke rumahnya. Setelah itu, guru Jules pun membuka pintu rumah Lukas dan tanpa sengaja mendengar suara yang menakutkan dari dalam rumah itu. Kemudian dia pun langsung lari dan menuju mobilnya, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Di malam harinya di tempat guru Jules, ia memperlihatkan sebuah kertas yang ia temukan di tempat tinggal Lukas tadi kepada adiknya yang bernama Paul. Di mana kertas itu ialah gambaran dongeng Lukas waktu itu. Scene berpindah di mana Lukas sedang memotong-motong seekor hewan yang ia temukan pas mau balik ke rumahnya waktu itu. Setelah selesai memotong-motong hewan yang ia temukan itu, Lukas pun naik ke kamar atas, lalu memberikan makanan tersebut kepada ayahnya dan adiknya yang bernama Aiden.
di mana adiknya itu ialah saudara kembarnya. Singkat waktu di tempat guru Jules, di mana ia sedang asik memainkan sebuah piano. Lalu ada seorang laki-laki yang sedang merabanya dari belakang. Ternyata itu hanya ingatan masa lalunya saja, di mana ayahnya pada waktu itu yang menyakitinya. Setelah itu ia pun tersadar dan terkejut, ternyata laki-laki yang ada di belakangnya ialah Paul, adiknya. Dan setelah itu mereka pun bicara tentang prank, yaitu ayah Lukas yang masih belum ditemukan jasadnya. Scene berpindah di tempatnya Lukas, di mana ia sedang menggambar dan mendengar adiknya memanggil namanya untuk meminta makan. Dan di pagi harinya pun Lukas memasang sebuah perangkap, di mana hasil dari perangkap tersebut dijadikan makanan yang dikasih ke ayah dan adiknya. Di sisi lain, seorang laki-laki yang bernama Warren tanpa sengaja melihat sebuah bangkai manusia. Scene berpindah di sekolahnya Lukas, di mana guru Jules dan seorang wanita tua yang bernama Ellen sedang membahas tentang buku catatan, di mana buku catatan itu ialah punya Lukas yang diambil guru Jules dari meja Lukas. Setelah selesai membahas buku catatan itu, guru Lukas pun belanja di sebuah toko. Tanpa sengaja ia melihat dan mendengar pembicaraan dari Paul dan Warren mengenai tentang sebuah bangkai yang ada di hutan tadi. Scene berpindah di tempatnya Lukas, di mana ia sedang mengantar makanan untuk diberikan kepada adiknya Aiden. Tidak berselang lama saat Aiden mengambil makanan dan memakan itu, tiba-tiba ia batuk dan serta mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian di mana seorang wanita tua yang bernama Ellen mengunjungi rumah Lukas, sedangkan Lukas berada di sekolahnya bersama teman-temannya dan gurunya Jules yang sedang menonton sebuah acara TV di kelasnya. Lalu wanita yang bernama Ellen pun penasaran dan memasuki rumah tersebut. Saat Ellen berada di dalam rumah Lukas, tanpa sengaja ia melihat seorang anak kecil yang tidak lain adalah adiknya Lukas yang bernama Aiden. Kemudian tanpa Ellen sadari, tiba-tiba muncullah ayah Lukas dari belakang yang langsung menyerang dan menggigitnya sampai mati. Kembali kepada Lukas yang sedang berada di jalur kereta api, dihadang oleh teman sekelasnya yang waktu itu menghajarnya. Namun tanpa mereka berdua sadari, terdengar suara dan terlihat sosok yang menakutkan. Lalu Lukas pun bergegas pergi meninggalkan pria itu. Namun naasnya teman sekolah Lukas itu tiba-tiba langsung diserang dan dibunuh oleh monster yang menakutkan tersebut. Kemudian saat Lukas sedang berada di halaman rumahnya dan ia melihat sebuah mobil yang tak lain adalah mobil Ellen yang mengunjungi rumah Lukas waktu itu. Lalu Lukas pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan melihat banyak darah di lantai rumah tersebut. Scene berpindah di mana Paul bertanya kepada Jules kapan terakhir kali kabar Ellen, dikarenakan suaminya Ellen membuat laporan orang hilang. Kembali kepada Lukas yang bergegas membersihkan darah yang ada di lantai rumahnya itu. Tidak lama kemudian setelah itu di rumah Lukas pun didatangi oleh Paul dan temannya. Frank! Scene berpindah di sebuah kantor polisi, di mana diperlihatkan Paul dan Warren dan seorang wanita yang sedang membicarakan tentang Lukas. Dan tidak lama kemudian Paul dan Jules dan beberapa orang pergi ke rumah Lukas, melihat banyak darah bangkai manusia di tempat itu. Yang dimana salah satu bangkai itu ialah bangkainya Ellen yang dikabarkan hilang waktu lalu. Setelah itu scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Lukas sedang berada di rumah sakit tersebut. Tidak lama kemudian Lukas pun teringat tentang kejadian di rumahnya, di mana ayahnya waktu itu mengatakan bahwa ia sakit parah dan menyuruh Lukas mengunci di dalam kamar. Sementara di sisi lain, di mana diperlihatkan Paul dan Jules pergi ke suatu tempat menemui seseorang. Tidak lama setelah itu Paul dan Jules dan seorang laki-laki yang membicarakan tentang sebuah gambar, di mana gambar itu ialah punya Lukas. Kemudian setelah itu seorang laki-laki itu pun memperlihatkan sebuah buku dan tanduk, di mana buku dan tanduk itu ialah ia temukan di tambang tempat Frank bekerja.
Dan mereka pun membicarakan tentang sebuah legenda, yaitu sosok makhluk yang bisa memakan manusia. Kemudian di malam harinya di suatu tempat di mana Paul, Jules, dan beberapa orang lainnya melihat bangkai manusia di tempat itu. Di malam harinya di mana Lukas dibawa guru Jules ke rumahnya untuk membicarakan tentang sebuah gambaran dongeng Lukas. Bersamaan dengan itu seorang laki-laki yang bernama Dan sedang berjaga-jaga di luar, namun tanpa sengaja ia mendengar suara yang menakutkan. Begitupun Lukas dan Jules. Dan yang merasa penasaran dan ingin tahu pun mencari tempat di mana suara itu berada. Namun setelah ia mencari tempat suara yang menakutkan itu, ia melihat sebuah gudang kecil dan masuk ke dalam gudang kecil tersebut. Namun tanpa sengaja ia melihat seorang anak kecil yang tak lain adalah Aiden, adiknya Lukas. Dan bersamaan dengan itu tanpa ia sadari tiba-tiba muncul sosok monster yang menakutkan dan langsung menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Setelah itu di dalam rumah Jules merasa panik dan ketakutan. Bersamaan dengan itu Paul datang dan melihat temannya sedang tergeletak di dalam gudang kecil tersebut. Kemudian setelah itu pun Paul menghampiri temannya dan masuk ke dalam gudang kecil itu. Namun ia melihat temannya tidak bernyawa lagi. Dan bersamaan dengan itu muncul anak kecil yang tak lain adalah Aiden. Namun tanpa ia sadari, sosok monster yang menakutkan itu muncul dari belakang dan langsung menyerang. Sementara itu Jules pun mencoba memberanikan diri untuk keluar dari rumah untuk mencari Paul. Dan Jules pun melihat Paul sedang tergeletak di dalam gudang kecil tersebut. Setelah itu Jules pun bergegas untuk membawa Paul ke mobil dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun Jules ternyata pergi ke sebuah terowongan di mana terowongan itu ialah tempat ayah Lukas bekerja waktu itu. Ia pun langsung bergegas masuk ke dalam terowongan itu dan mencari Lukas. Saat Jules sedang berada di dalam terowongan itu, ia menemukan Lukas dan melihat seorang anak kecil yang tak lain adalah adiknya Lukas. Kemudian Jules pun tanpa sengaja melihat monster yang menakutkan itu di saat sedang memakan bangkai manusia. Lalu monster itu pun tiba-tiba marah dan langsung menyerang Jules hingga Jules terjatuh. Namun Jules pun memberikan perlawanan dengan menembakkan senjata yang ada di tangannya tersebut. Tapi sialnya monster itu makin marah dan kembali menyerang Jules hingga Jules kembali terjatuh. Bersamaan dengan itu ia pun menemukan sebuah benda dan langsung menyerangnya, lalu menusukkan benda itu ke tubuh monster yang menakutkan itu sampai mati. Setelah Jules membunuh monster itu, tiba-tiba Aiden berteriak keras dan merasakan sakit di tubuhnya dikarenakan ia juga terkena sebuah penyakit yang sama seperti ayahnya. Lalu Jules pun menghampiri Lukas dan Aiden, adiknya, dan tanpa diduga Jules pun menusukkan sebuah pisau ke Aiden, adiknya Lukas, sampai mati. Di keesokan paginya, Paul, Jules, dan Lukas berada di suatu tempat di mana mereka bertiga selamat dari serangan monster itu, dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.